bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Seluruh bangsa di kediamanku kan melihat perbuatanmu, sebab yang kau lakukan dengan hidupku sungguh ajaib. Perjanjianmu yang tak pernah berubah, kau genapi janjimu, pasti terjadi dalam hidupku. Aku yang tak pernah berubah, kau genapi janjimu, pasti terjadi di dalam gerejaku. Perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Seluruh bangsa kediamanku kan melihat perbuatanmu, sebab yang kau lakukan dengan hidupku
Janjimu pasti terjadi di dalam hidupku. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Oh, kau genapi janjimu pasti terjadi di dalam gerejaku. Pasti terjadi, pasti terjadi, oh, pasti terjadi di dalam gerejaku. Kau Tuhanku yang mulia, Kau nyatakan firman-Mu yang ajaib bagiku. Saat Kau berkenan mendengar doaku, Kau Bapa-Ku yang setia, yang mulia. Saat Kau berkenan kasih-Mu limpahiku, pujian penyembahanku hanya bagi-Mu. Inilah saatnya perkenanan-Mu nyata atas kami umat. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Inilah saatnya perkenanan-Mu, lawas setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu
atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, murahan-Mu tetap bagiku. Inilah saatnya perkenanan-Mu. Lawat setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata. Limpah bagiku. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kerendahan-Mu limpah bagiku. Spiritual upgrade, peningkatan rohani. Kehidupan roh kita bisa mengalami upgrade jika kita ada di lingkungan yang tepat. Hadirat Tuhan adalah habitat manusia roh. Untuk tinggal dalam hadirat Tuhan, kita harus siap bayar harga ekstra. Miliki habit hati yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Miliki habit untuk hidup dalam firman Tuhan. Habitat rohani. Berikan kemuliaan dan sorak-sorak buat Yesus saja di atas segala aja. Oh, sorakan haleluya. Bersamamu ku kan tetap teguh, sebab firman-Mu penerang jalanku. Di dalam-Mu imanku dibangun, sebab kasih-Mu lingkupi hidupku. Bersama-Mu, sungguh Kaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Kaulah tempat perlindungan, hidupku tentram bersama-Mu. Kau yang tuntunku dalam lembah gelap dan membawaku dalam kasih gelap. Aku percaya Kau tempatku berharap. Aku berserah dalam rancangan. Oh, marilah lambaikan tanganmu. Bersama-Mu ku kan tetap teguh, sebab firman-Mu penerang jalanku. Di dalam-Mu imanku dibangun, sebab kasih-Mu lingkupi hidupku. Bersama-Mu, sorakan haleluya. Kaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Kaulah tempat perlindungan, hidupku tentram bersama-Mu. Oh, Kau yang tuntun kami. Kau yang tuntunku dalam lembah gelap dan membawaku dalam. Oh, sungguh kami percaya Tuhan. Aku percaya Kau tempatku berharap. Aku berserah dalam rancangan-Mu Tuhan. Come on! Bersama-Mu ku kan tetap teguh, sebab firman-Mu penerang jalan. Oh, di dalam-Mu, di dalam
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara dalam ibadah online di GBI Keluarga Allah. Saya percaya dalam ibadah ini ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya berdoa kekuatan itu yang akan memberikan terobosan, yang akan membawa kemenangan, bahkan mujizat terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Dan dalam ibadah ini kami rindu menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kalinya datang, bergabung, beribadah di dalam gereja Keluarga Allah. Dimanapun saudara berada, kami mau berkenalan dengan saudara, kami mau berdoa bagi saudara. Oleh sebab itu di layar sudah ada nomor telepon yang Bapak Ibu Saudara bisa hubungi. Saudara bisa memperkenalkan diri supaya kami bisa melayani lebih lagi dengan baik Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk tergabung, terkoneksi di dalam gereja Keluarga Allah melalui Jonathan Setiawan Ministry. Baik itu di Facebook, baik itu di Instagram, di YouTube maupun di TikTok. Bapak Ibu Saudara juga bisa memastikan permohonan doa saudara. Dan Pastor Jonathan Setiawan sendiri beserta dengan tim yang akan berdoa melayani saudara. Mari bertumbuh lebih lagi dalam keluarga Allah, biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Waktunya juga saat ini kita membawa persembahan kita. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan cara scan QR Code yang ada di layar, maupun transfer langsung ke rekening gereja Keluarga Allah. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik, kita bawa di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah ini kami boleh memuji menyembah-Mu. Kami percaya kami akan mendapatkan kekuatan yang baru yang akan membawa kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Saat ini kami juga membawa persembahan kami membawa persepuluhan kami. Tuhan berkati, Tuhan urapi sehingga sungguh nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa buat setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Tuhan berikan mereka kekuatan. Tuhan berkati hidup mereka. Jadikan mereka ini alat-Mu untuk menjadi saluran berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah kami yang ajaib. Karunia-Mu Tuhan, Kau berikan anugerah-Mu dan pulihkan hidupku. Doaku, kekuatan-Mu membawaku terbang tinggi, melewati badai di hidupku. Ku datang ke tata kasih karunia-Mu Tuhan, Kau berikan anugerah-Mu dan pulihkan
kami, kami datang di hadapan-Mu Bapa. Ku datang ke tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kau berikan anugerah-Mu dan pulihkan hidupku. Doaku, kekuatan-Mu membawaku terbang tinggi, melewati badai di hidupku. Mau yang angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan. Ku percaya janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan di dalam hidupku. Sungguh kami percaya pada janji-Mu Tuhan. Kami mau selalu percaya pada firman-Mu Bapa. Ku percaya janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan di dalam hidupku. Mujizat-Mu dinyatakan di dalam hidupku. Mujizat-Mu dinyatakan di dalam hidupku. Mujizat-Mu Kau nyatakan Tuhan. Mujizat-Mu Kau nyatakan dalam hidup. Mujizat-Mu dalam hidup kami mau selalu percaya padamu. Oh Yesus, Allah kami yang Allah kami yang kuasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Bapa. Oh kami sembah, oh kami puja.
kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami, penuhi setiap kami Tuhan. Kau Allah yang berkuasa. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Kau Allah yang tidak pernah berubah. Amen. Kami mau letakkan iman percaya kami hanya kepada-Mu saja. Yes. Allah yang mengasihi kami. Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Yes. Biarlah hadirat-Mu Tuhan semakin memenuhi hidup kami. Yes. Semakin memenuhi di mana tempat kami berada saat ini. Kami mau selalu Tuhan melekat di dalam bersama dengan-Mu. Yes. Amen. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah. Oh, yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Oh, hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Yesus Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Kali ini kita akan masuk di bagian yang terakhir,
dari seri firman Tuhan spiritual upgrade atau upgrade manusia roh kita. Nah, di bagian yang kelima ini saya mau sampaikan sesuatu yang sangat penting sekali menentukan apakah kita bisa mengalami upgrade secara roh atau tidak dan sejauh apa kita bisa mengalami upgrade dalam kapasitas roh kita. Jadi yang saya mau bagikan hari ini adalah tentang habitat roh atau habitat manusia roh. Apa artinya habitat? Dalam kamus bahasa Indonesia, habitat adalah tempat tinggal yang khas bagi satu kelompok masyarakat atau seseorang. Satu lingkungan kehidupan yang asli, tempat kediaman atau tempat kehidupan tumbuhan, hewan atau manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. Artinya, ya, suatu makhluk hidup akan bertumbuh optimal jika dia berada di tempat yang seharusnya. Oke, jadi benihnya bisa sama, tapi kalau ditanam di tempat yang berbeda, yang satu ditanam di habitatnya yang asli, dan yang satu ditanam di tempat yang tidak cocok dengan dia, walaupun benihnya sama, tapi pertumbuhannya berbeda. Kenapa? Karena habitatnya berbeda. Nah, artinya begini, buat manusia roh kita bisa bertumbuh, supaya kapasitasnya makin besar dan mencapai maksimalnya, optimalnya, kita butuh habitat yang cocok. Habitat roh yang cocok, lingkungan roh yang cocok, supaya manusia rohani kita ini pertumbuhannya optimal. Karena kalau habitatnya nggak cocok, kita bisa jadi kering, kita bisa jadi stagnan, susah untuk mengalami pertumbuhan. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar, dan saya mau bagikan kepada saudara, habitat yang cocok untuk manusia roh kita bisa bertumbuh secara optimal. Nama habitat buat manusia roh kita adalah hadirat Tuhan. Oke, jadi hadirat Tuhan adalah habitat untuk manusia roh kita. Hadirat Tuhan adalah tempat di mana Tuhan itu menciptakan, di mana seharusnya manusia roh kita tinggal. Di situ spirit kita di-recharge. Di situ roh kita bisa disegarkan, dipulihkan, dibangun, dikuatkan, berkembang. Perkembangannya tanpa batas. Itu semua hanya terjadi kalau kita hidup dalam habitat manusia roh kita, yaitu hidup di dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya saya mau ajak saudara untuk belajar tinggal dalam hadirat Tuhan di setiap waktu, di setiap kondisi, di setiap keadaan. Saya ajak saudara untuk belajar bekerja dalam hadirat Tuhan, kuliah dalam hadirat Tuhan, pacaran dalam hadirat Tuhan, liburan dalam hadirat Tuhan. Oke, dalam segala situasi kita di rumah, di kantor, di sekolah, di mall, dimanapun, belajar untuk terus bisa merasakan hadirat Tuhan yang menyertai kita. Karena memang Tuhan selalu menyertai kita. Namanya Immanuel. Allah beserta kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita menyadari hadirat Tuhan. Ada banyak orang menyadari kehadiran orang-orang di sekelilingnya. Tapi tidak menyadari kehadiran pribadi yang terpenting yang ada bersama dengan dia. Ada banyak kali kita menyadari keberadaan handphone kita, keberadaan benda-benda fisik yang ada di sekeliling kita. Tapi kita tidak sungguh-sungguh menyadari kehadiran Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi sementara Anda meningkatkan kesadaran Anda akan kehadiran
hadiran Tuhan. Dimanapun Anda berada, maka itu artinya Anda tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan kalau engkau tinggal dalam hadirat Tuhan seperti itu, manusia rohmu akan bertumbuh. Manusia rohmu akan disegarkan. Manusia rohmu akan dibangun. Manusia rohmu akan berkembang hari demi hari. Tambah hari, tambah besar sampai saudara dan saya jadi raksasa rohani. Itu hanya bisa terjadi kalau kita tahu bagaimana hidup tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena kalau kita nggak tahu bagaimana tinggal dalam hadirat Tuhan, manusia roh kita bisa jadi kering, bisa jadi layu. Coba Anda perhatikan, ikan habitatnya ada di air. Anda pindahin aja ke darat. Dia akan langsung megap-megap. Gak butuh berapa lama, dia bisa jadi mati. Kenapa? Karena bukan habitatnya. Beda kalau ikan Anda masukkan ke air. Dia akan berenang dengan bebas. Dia akan hidup dengan luar biasa. Karena habitatnya cocok. Sama halnya dengan manusia roh kita. Kalau Anda tidak membangun kehidupan yang terus tinggal dalam hadirat Tuhan, susah sekali untuk kehidupan rohmu bertumbuh. Banyak orang Kristen tidak mengalami pertumbuhan rohani. 5 tahun ikut Yesus, 15 tahun jadi Kristen, terus gitu saja. Seolah-olah nggak pernah mencapai kedewasaan iman. Nggak pernah mencapai dan mengalami pengalaman-pengalaman pribadi yang kita baca dalam Alkitab. Nggak pernah terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena belum mengerti bagaimana hidup di dalam habitat manusia roh. Yaitu hidup tinggal dalam hadirat Tuhan. Coba sudah lihat dalam Alkitab Adam, manusia pertama yang diciptakan dalam hadirat Tuhan. Karena Adam terus-menerus ada dalam hadirat Tuhan yang melingkupi dia setiap saat. Maka benar-benar otoritas ilahi itu ada dalam hidupnya. Kuasa Allah itu ada dalam hidupnya. Bahkan cahaya kemuliaan Tuhan itu menyelimuti Adam. Itu sebabnya perkataannya jadi penuh sekali dengan kuasa. Adam ngomong apapun yang dikatakan Adam terjadi. Kenapa? Karena ada kuasa dalam hadirat Tuhan. Alam pun harus tunduk. Angin harus tunduk. Laut harus tunduk. Bahkan hewan buas pun takluk pada Adam. Sendirian dia bisa mengelola Taman Eden yang luas. Anda bayangin aja. Ya kalau untuk mengelola satu taman kebun yang indah di hotel butuh berapa banyak orang. Tapi Adam mengelola berlipat-lipat kali ganda jauh lebih banyak, jauh lebih luas. Seorang diri dia mampu. Dia bisa handle seluruh dunia, dia bisa jadi berkuasa sekali. Kenapa? Karena ada otoritas ilahi, karena ada cahaya kemuliaan Tuhan. Dan itu dia dapatkan, dia alami karena dia tahu rahasia tinggal dalam hadirat Tuhan. Doa saya sementara firman Allah ini disampaikan, Anda mulai bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa Anda bisa merasakan hadirat Tuhan. Mulai hari ini di gereja Anda bisa tinggal dalam hadirat Tuhan. Di rumah Anda bisa hidup dalam hadirat Tuhan. Di kantor, di sekolah, dimanapun Anda berada, Anda terus ada dalam hadirat Tuhan. Nanti Anda akan mengalami manusia rohmu dari waktu ke waktu tambah besar. Tambah besar. Mungkin manusia jasmaninya kelihatannya tetap sama. Tapi spirit man-nya, manusia roh, manusia batinnya tambah berkembang, tambah besar, tambah kuat. Itu hanya akan terjadi kalau kita ngerti rahasia tinggal dalam hadirat Tuhan. Itu habitat kita. Coba sudah lihat Daud. Daud itu jadi pinter sekali. Jadi cerdas sekali. Pikirannya tajam sekali. Dia jadi hebat sekali. Dia bisa selalu menang dalam peperangan. Kenapa? Karena Daud orang yang selalu hidup dalam hadirat Tuhan.
Daud merasakan hadirat Tuhan dimanapun dia berada. Doa saya sementara firman Tuhan disampaikan, Anda bisa merasakan hadirat Tuhan saat ini. Dan terus berfellowship sama Tuhan. Ya kalau Anda bisa merasakan hadirat Tuhan, kayak sekarang sementara saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya terus-menerus merasakan. Dari tadi, dari kepala saya sampai kaki saya, terus ada gelombang yang mengalir. Itu bukan aliran biasa. Yaitu roh saya sedang bersentuhan dengan Roh Kudus. Saya sedang berfellowship dengan Roh Kudus. Dan saya terus merasakan tuh. Dari waktu ke waktu terus di-recharge spirit man saya. Manusia roh saya terus dipenuhi. Di-recharge dengan kuasa yang dari atas. Dengan kepenuhan Roh Kudus. Itu yang dialami Daud. Dan karena itu Daud benar-benar berubah hidupnya. Jadi manusia lain, jadi manusia baru. Manusia rohnya dominan sekali. Makanya dia beda sama orang-orang Israel yang lain. Ketika muncul Goliat yang besar, Goliat yang kuat, menantang orang Israel untuk duel, yang lainnya ngelihat Goliat besar langsung panik. Ngelihat Goliat yang kuat seperti itu langsung ketakutan. Langsung freeze, langsung dilumpuhkan oleh ketakutan. Tapi Daud ngelihat Goliat yang sama, dia punya pengertian yang berbeda. Dia bisa melihat justru karena Goliat sebesar itu, sekuat itu, maka gerakannya lamban. Karena gerakannya lamban, gampang ngalahin dia. Senjata yang cocok bukan pedang, bukan duel jarak pendek. Senjata yang cocok adalah ketapel. Karena dengan ketapel, Daud gak harus mendekat sama Goliat, gak harus ambil resiko. Dari jauh pun Daud bisa pakai ketapel itu, lepaskan batunya, kena kepala Goliat. Goliatnya roboh, Goliatnya jatuh. Daud menang dengan mudah. Kenapa? Karena ada hikmat ilahi. Dia bisa melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Dia bisa menganalisa keadaan yang orang lain tidak bisa menganalisanya. Dia bisa muncul dengan strategi yang orang lain gak pernah kepikir. Kenapa? Karena Daud selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Saya perhatikan orang-orang, bahkan hamba-hamba Tuhan yang banyak tinggal dalam hadirat Tuhan dan yang tidak, pasti beda. Hamba-hamba Tuhan yang hidupnya banyak dikhususkan untuk Tuhan. Terus ada dalam hadirat Tuhan. Perkataannya sama, tapi ketika diucapkan orang yang mendengarkan bisa merasakan otoritas ilahinya berbeda. Doanya sama, tadinya nothing happen. Gak ada yang terjadi. Tapi sekarang doa yang sama itu, a lot of things happen. Banyak mujizat terjadi. Kenapa? Karena ada kuasa. Karena dia tahu hidup di dalam hadirat Tuhan. Dia ngerti rahasia tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena itu saya ajak saudara, ayo latih dirimu selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Sama-sama Anda mendengarkan khotbah saat ini. Atau dimanapun Anda berada nantinya. Coba dari hati saudara, connect sama Roh Kudus. Dan mulai belajar merasakan aliran Roh Kudus itu. Nanti di sekujur tubuh saudara, biasanya yang pertama dimulai dari hati saudara. Engkau akan mulai merasakan, kayak ada gelombang yang lembut. Kayak ada aliran listrik yang tidak menyakitkan ya. Tapi aliran listrik yang hangat, yang indah, yang menenangkan, yang meneduhkan, yang menguatkan. Dan kalau engkau terus-menerus membuka hatimu, terus-menerus connect dengan Roh Kudus itu, gelombangnya makin lama makin besar, makin kuat sekujur tubuh saudara, di tangan saudara. Engkau akan bisa merasakan yang namanya rohmu itu bersekutu dengan Roh Kudus, connect, bersentuhan dengan Roh Kudus. Engkau akan bisa merasakan yang namanya tinggal dalam roh, kepenuhan dengan Roh Kudus. Dan kau yang mengalami kuasa Allah yang diberikan kepada Daud, diberikan juga kepada saudara. Jadi latih dirimu
bukan hanya merasakan hadirat Tuhan, tapi tinggal dalam hadirat Tuhan. Bukan cuma tinggal, tapi terus menerus tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita baca ya, Yeskiel 47 ayat 1 sampai 5. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utama, dan sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Perhatikan saudara, ditulis begini. Ia mengukur berapa hasta? 1000 hasta. Dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Sampai di level apa? Pergelangan kaki. Ayat 4, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Jadi sama-sama air yang keluar dari bait suci, kalau dijalani terus 1000 hasta, 1000 hasta, tadinya hanya di pergelangan kaki, sekarang sampai di lutut. Artinya kedalaman airnya lebih dalam. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai ke pinggang, di pinggang. Lebih dalam lagi. Ayat yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana orang tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Anda harus ngerti, kedalaman air yang tadi ditulis dari mata kaki ke lutut, ke pinggang, sampai jadi seperti sungai. Ini bicara tentang level kedalaman hadirat Tuhan. Sama-sama Anda hidup dalam hadirat Tuhan, sama-sama kita merasakan hadirat Tuhan. Tapi Anda harus ngerti, level kedalamannya itu berbeda. Hanya kalau kita mau jalan 1000 hasta lagi, karena itu Tuhan yang suruh. Kamu maju, 1000 hasta lagi. 1000 hasta lagi, ayo masuk lebih dalam. 1000 hasta itu bicara tentang bayar harga lagi. Tahukah saudara, untuk saudara tinggal dalam hadirat Tuhan dan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, butuh bayar harga. Bayar harga ekstra. Karena 1000 hasta lagi, 1000 hasta lagi. Tahukah saudara 1000 hasta ini kira-kira 500 meter. Berarti kalau 1000 hasta lagi, 1000 hasta sampai 4 kali, berarti sekitar 2 kilometer. Saya jadi teringat firman Tuhan yang berkata kalau kamu disuruh jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Oke, itu bicara tentang apa? Bayar harga. Kesediaan Anda untuk bayar harga, tinggal dalam hadirat Tuhan yang akan membawa Roh Kudus menenggelamkan saudara dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Wow. Jadi kedalaman roh itu pertama kali kita masuk, dan kalau kita terus tinggal, terus bayar harga di situ, enggak sama. Anda bisa dibawa mengalami kedalaman lebih lagi. Pengalaman bersama dengan Tuhan yang lebih dalam lagi. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita semua dibawa bukan hanya sampai di mata kaki, bukan hanya sampai di level lutut atau pinggang, tapi kita semua ditenggelamkan dalam sungai Roh Kudus, dalam hadiratnya, mengalami kepenuhan Roh Kudus yang lebih dan lebih lagi, yang belum pernah kita alami sebelumnya dalam hidup kita. Itu yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika mereka doa siang dan malam 10 hari berturut-turut. Hari demi hari Tuhan bawa mereka lebih dalam. Lebih dalam.
Jadi kedalaman rohnya dari waktu ke waktu lebih dalam, lebih dalam. Awalnya hanya semata kaki, tapi mereka bayar harga terus, doa siang dan malam terus. Maka mereka dibawa sampai ke lutut, sampai ke pinggang. Dan sampai di satu titik mereka ditenggelamkan dalam sungai Roh Kudus ketika hari Pentakosta datang. Dan Roh Kudus tercurah atas mereka. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Dan mereka mengalami kepenuhan roh yang begitu dahsyat. Dan karena itu dalam sekali khotbah saja Petrus dipakai Tuhan mempertobatkan 3.000 jiwa. Oke, saya sendiri ngalami pengalaman-pengalaman seperti ini. Ya, ketika saya merintis gereja di Jogja, awalnya stagnasi. Awalnya berat sekali. Tapi Tuhan mulai ngomong sama saya, bayar harga ekstra, jalan 1000 hasta, doa puasa. Jadi waktu itu saya mulai menarik diri saya dari semua kesibukan saya. Padahal tadinya saya sibuk karena saya baru aja selesai sekolah Alkitab, belajar banyak tentang pertumbuhan gereja. Saya punya jurus-jurus dan trik-trik pertumbuhan gereja. Tapi ternyata saya pakai semua jurus, semua trik pertumbuhan gereja itu, it doesn't work, it didn't work. Gak bisa, gak jalan, gak ada terobosan, gak ada pertumbuhan. Sampai saya diajari pribadi Roh Kudus. Ada bedanya saudara diajari sama guru, sama manusia, dibandingkan saudara diajari langsung oleh Roh Kudus. Tuhan ajari saya untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Seperti Maria yang duduk dekat Tuhan. Terus dalam hadirat Tuhan. Terus dalam hadirat Tuhan. Saya masih ingat. Pada waktu itu tiap hari siang dan malam saya nggak kemana-mana. Saya cuma di kamar saya. Dan saya berdoa. Itu bayar harga. Secara daging nggak gampang. Ya daging ini maunya makan. Daging ini maunya aktivitas, happy-happy ini itu dan lain sebagainya. Tapi kita di lockdown, di kamar. Hanya untuk berdoa. Siang dan malam berdoa. Saya masih ingat. Kalau enggak saya berdoa, saya memuji. Kalau enggak memuji, saya menyembah Tuhan. Kalau enggak menyembah, saya membaca firman Tuhan. Saya membaca Alkitab. Setiap hari saya terus menerus dalam hadirat Tuhan. Tanpa terasa, itu kayak 1000 hasta lagi, 1000 hasta lagi. Bayar harga lagi. Saya dibawa masuk ke kedalaman. Lebih dalam. Sampai kuasa itu mengalir dengan deras. Dan sejak saat itu, kuasa Tuhan mulai didemonstrasikan. Sejak saat itu, dalam ibadah, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, terjadi mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan ilahi. Sejak saat itu tiba-tiba pintu-pintu Tuhan bukakan, kesempatan-kesempatan yang tadinya belum pernah ada. Tuhan munculkan. Dan karena Tuhan kasih kemudahan, Tuhan kasih angin. Tiba-tiba saya mengalami lompatan. Tiba-tiba saya mengalami terobosan. Tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak terpikirkan, tidak terbayangkan sebelumnya. Tuhan kerjakan. Itu rahasia kalau saudara dan saya mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Engkau akan menikmati bagaimana Roh Kudus bermanifestasi, bekerja nyata dalam hidupmu. Apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Itu yang engkau akan alami. Lebih dari yang engkau pikirkan dan bayangkan. Itu Roh Kudus kerjakan nyata dalam hidupmu. Bukan cuma ayat cantik, slogan yang keren, tapi nggak pernah engkau alami. Tapi itu akan jadi pengalamanmu. Jadi kesaksian pribadimu. Ketika engkau tahu rahasia tinggal dalam hadirat Tuhan. Buka hati saudara. Dan izinkan Roh Kudus bicara melalui firman-Nya hari ini. Supaya mulai hari ini Anda tinggal dalam habitat manusia roh. Yang namanya adalah hadirat Tuhan. Caranya gimana? Ya untuk kita tinggal dalam habitat hadirat Tuhan itu. Sederhana, untuk tinggal dalam habitat hadirat Tuhan. Bangunlah habit manusia roh. Habit itu kebiasaan. Ya, ada 2 yang saya mau bagikan. Yang pertama, miliki habit hati
yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jadi Anda mau tinggal dalam hadirat Tuhan, habitat manusia roh kita? Maka rahasia yang pertama adalah miliki habit, kembangkan kebiasaan. Hidup selalu dalam pujian dan penyembahan. Jadi bangun gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa itu penting? Mari kita baca Mazmur 22 ayatnya yang ketiga. Padahal Engkau yang kudus, Tuhan yang kudus. Mari perhatikan, yang bersemayam. Kata bersemayam dalam bahasa Inggrisnya adalah inhabit. Inhabit itu tinggal. Oke. Yang bersemayam, yang tinggal di atas puji-pujian orang Israel. Ternyata Tuhan itu suka dengan yang namanya puji-pujian. Jadi kalau saudara dan saya mengembangkan gaya hidup, memuji, menyembah Tuhan, itu yang akan menarik Tuhan tinggal atas hidup kita. Dan ketika Tuhan tinggal bersama kita, engkau akan dibawa masuk dalam hadiratnya. Dan itu akan jadi habitat yang luar biasa untuk Anda. Manusia rohmu berkembangnya, bertumbuhnya luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Daud. Kenapa kok Daud ini begitu luar biasa bisa tinggal dalam hadirat Tuhan? Karena dia seorang pemuji. Dia seorang penyembah. Dia seorang pemazmur. Tahu enggak saudara, Daud itu melatih gaya hidupnya. 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan, kata Daud. Kalau kita kembangkan habit, kebiasaan, 3 kali sehari makan, 2 kali sehari mandi, ya. Terus kemudian mungkin beberapa orang 100 kali sehari ngecek WhatsApp. Oke, itu kebiasaan-kebiasaan yang kita kembangkan. Tapi hari ini adalah kalau ada satu kebiasaan yang akan mengubah hidup kita secara drastis. Tidak akan pernah sama lagi. Ini akan mengubah hidup kita secara luar biasa. Bangun gaya hidup pemuji dan penyembah seperti Daud. Daud 7 kali secara pribadi ia memuji Tuhan. Ia menyembah Tuhan. Dia enggak nunggu pada hari Sabat baru dia memuji Tuhan. Dia tidak nunggu di gereja baru dia memuji Tuhan. Tapi secara pribadi dia memuji Tuhan. Dalam hati dia memuji. Dengan secara perkataan, nyanyian dia memuji Tuhan. Karena dia suka memuji. Maka Tuhan bersemayam dalam hidupnya. Maka Daud tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena itu manusia rohnya bertumbuhnya cepat sekali. Kuat sekali. Rahasianya apa? Bangun habit, kebiasaan, memuji dan menyembah Tuhan. Hebatnya Daud, ini orang brilian sekali. Bukan cuma secara pribadi. Habitnya pribadi ditularkan jadi habit sebangsanya. Dia bangun yang namanya Pondok Daud. Di Pondok Daud itu dia mobilisasi para pemusik, para penari, para pemuji, penyembah, pemazmur. Untuk menaikkan puji-pujian penyembahan buat Tuhan bukan cuma 7 kali sehari. Tapi 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, siang dan malam, non-stop. Di Pondok Daud, tempat yang dibangun oleh Daud untuk menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Terus selalu saja ada puji-pujian, ada penyembahan yang dinaikkan. Dan Tuhan terus bersemayam di atas mereka. Terus Tuhan tinggal di tengah-tengah mereka. Di antara umatnya. Di antara bangsa Israel pada waktu. Karena itu di zamannya Daud bangsa Israel jadi bangsa yang kuat. Di zamannya Daud bangsa Israel mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Di zamannya Daud bangsa Israel mencapai puncak kejayaan yang luar biasa. Mereka perang dan tidak pernah kalah. Mereka merebut teritori-teritori yang baru. Dan mereka mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam hadirat Tuhan. Jadi
Yang namanya Rema Pondok Daud, Tuhan kasih sama gereja kita, itu enggak main-main. Sebagian orang, sebagian jemaat belum paham tentang habit membangun kebiasaan memuji menyembah. Sebagian jemaat belum paham tentang membangun Pondok Daud. Sebagian orang berpikir kok aku disuruh-suruh untuk ke gereja hanya untuk memuji menyembah. Sebagian orang berpikir hanya memuji menyembah karena itu enggak ngerti apa-apa. Hanya kita yang ngerti. Ternyata Tuhan itu tinggal bersemayam di atas pujian. Kalau engkau mau menikmati blessing seperti di zamannya Daud. Favor seperti di zamannya Daud. Engkau mau menikmati penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan seperti di zamannya Daud. Ayo, saya tantang jemaat keluarga Allah, bangun Pondok Daud. Ayo kita bersama-sama bangun Pondok Daud. Jadi pemuji, jadi penyembah, miliki gaya hidup yang baru. Kembangkan habit, kebiasaan yang baru. Memuji, menyembah Tuhan. Itu kesukaan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan diam di tengah-tengah kita. Tuhan bersemayam, tinggal bersama-sama dengan kita. Dan kalau Tuhan hadir, kelepasan terjadi, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Ini yang terakhir. Habit yang harus kita kembangkan adalah habit untuk hidup dalam firman Tuhan. Kalau tadi yang pertama tentang memuji menyembah, yang kedua ini habit firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, jika engkau tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam engkau. Jadi firman Allah tuh harus sampai dalam level tinggal di dalam kita. Maka mintalah apa saja yang kau kehendaki, dan engkau akan menerimanya. Pertanyaannya, sudahkah firman Allah tinggal di dalam engkau? Anda sudah mendengar firman. Anda sudah membaca firman. Merenungkan firman. Tapi butuh lebih dari itu. Butuh merenungkan firman siang dan malam. Sampai firmannya bukan cuma mampir. Bukan cuma sesaat di dalam kita. Tapi firmannya tinggal di dalam kita. Oke. Kalau Anda sudah sampai di level itu, Tuhan ngomong, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Jadi, untuk kita bisa tinggal dalam hadirat Tuhan, kita butuh tinggal dalam firman Tuhan. Saya mau bagikan satu pembukaan yang luar biasa. Bagaimana pentingnya firman Tuhan ini dalam hidup kita. Ulangan 17 ayat yang ke-18 sampai 20. Anda harus ngerti, ini adalah petunjuk Tuhan untuk orang-orang yang ditakdirkan jadi raja. Ini ilmu raja-raja yang diajarkan oleh Tuhan bagi para raja. Nasihatnya begini, petunjuknya begini. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini. Menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Disuruh nulis salinannya. Firman Tuhan. Ayat 19. Itulah yang harus ada di sampingnya. Jadi dia di tahta yang di sampingnya. Yang paling penting harus ada. Adalah firman Allah. Dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya. Untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya. Dan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Dan kalau itu dilakukan, tinggal dalam firman kayak gitu dilakukan. Ini janji Tuhan. Agar lama
Ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Wow. Anda mau blessingmu lama? Engkau mau panjang umur? Engkau mau melihat favor Tuhan yang belum pernah engkau alami sebelumnya? Saya mau ngomong sama saudara. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Terus pegang firman Tuhan. Siang malam jadikan itu dekat dalam hatimu. Dekat dalam pikiranmu. Tinggallah di dalam firman-Nya. Ketika engkau tinggal dalam firman-Nya, maka blessing yang dari Tuhan ini, janji Tuhan ini diberikan kepada saudara. Anda mungkin ngomong, Pak itu kan buat para raja. Anda jangan lupa, dalam perjanjian baru, kita ini disebut imamat yang rajani. Jadi saudara ini Tuhan takdirkan untuk kita jadi raja yang turut memerintah bersama dengan Yesus. Raja di atas segala raja. Dan kalau saudara mau diangkat dalam posisi jadi imamat raja yang turut memerintah bersama dengan Yesus. Petunjuk yang sama. Firman itu harus ada di samping saudara. Engkau harus membaca seumur hidupmu. Belajar takut akan Allah. Berpegang pada segala isi firman Tuhan. Melakukannya dengan setia. Kalau engkau lakukan ini, tolong dengarkan baik-baik. Urapan raja akan diimpartasikan kepada saudara. Urapan raja akan mengalir dalam hidup saudara. Itu yang dialami oleh Daud. Tadinya dia cuma mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tapi karena kesukaannya ialah firman Tuhan. Dan merenungkannya siang dan malam. Maka urapan raja itu diimpartasikan. Daud diangkat jadi raja yang memerintah. Dengan otoritas ilahi. Dengan kuasa Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Saya rasakan kuat sekali. Tuhan mau kita perdalam habit firman kita. Perdalam kebiasaan firman kita. Anda yang belum pernah, Anda yang jarang baca Alkitab. Mulai hari ini komitmen tiap hari minimal 1 pasal. Anda yang sudah 1 pasal, hari ini saya tantang saudara 1000 hasta lagi. 1000 hasta lagi, bayar harga lagi. Dari 1 pasal jadi 3 pasal sehari. Terus, naik terus. Bukan cuma baca sepintas. Cerna itu firman. Nikmati itu firman. Renungkan, pikirkan itu firman. Sementara engkau tinggal dalam firman itu. Urapan rajani. Urapan imamat yang rajani mengalir dalam hidup saudara. Dan kalau Anda punya urapan raja itu, hidupmu akan diangkat naik. Engkau akan dibawa Tuhan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Jadi tinggal dalam firman-Nya. Sama dengan tinggal dalam hadirat-Nya. Ini yang membuat manusia roh kita ketemu habitatnya yang pas. Dan ini yang membuat kapasitas roh kita diperbesar. Kenapa? Ada urapan raja. Anointing to reign in life. Urapan untuk memerintah dalam hidup ini. Anda mau terima urapan raja? Anda mau dipenuhi dengan Roh Kudus? Mari semuanya kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Kau ku rindukan Roh Kudus, kau ku nantikan Roh Kudus, lebih dari segalanya di hidupku. Mari rasakan hadirat-Nya. Rohnya mengalir. Rasakan gelombang itu. Gelombang itu mengalir. Urapan itu mengalir. Amin. 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 Lebih dari
Amin. semua yang ada Kami perlu Engkau Tuhan. di hidup. Bersama-sama kita angkat kedua tangan kita dan mari semuanya katakan berhembus. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Saya merasakan kuat sekali dalam hati saya akan ada orang-orang yang meresponi firman Tuhan ini. Dan hari ini Tuhan akan memberikan urapan raja kepada saudara. Anda yang merasa bukan siapa-siapa, engkau merasa nobody, gak ada apa-apanya, gak punya apa-apa. Tapi kalau engkau terima urapan raja, tidak ada orang yang terima urapan raja yang tetap di bawah. Kalau Anda terima urapan raja, Tuhan yang akan mengangkat saudara. Seperti Tuhan mengangkat Daud yang tidak diperhitungkan sama sekali. Cuma menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Gak dianggap oleh bapaknya sendiri. Tapi Tuhan pilih dia. Tuhan angkat dia. Dan Tuhan kokohkan kerajaannya. Saya percaya akan ada orang-orang Tuhan kasih saudara urapan raja itu. Tapi untuk Anda terima itu nomor 1. Engkau perlu buka hatimu. Terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Buat saudara yang belum pernah undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat. This is your moment. Ini momen terbaik buat saudara. Mari saya ajak kita buka hati kita. Angkat 2 tangan kita. Ikuti doa ini. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Jadi Selamatku. Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Sucikan, kuduskan aku. Sucikan, kuduskan. Selamatkan hidupku. Selamatkan. Mulai sekarang Mulai sekarang hidupku milik Tuhan Yesus. hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya Dan aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni. dosa-dosaku sudah diampuni. Dan aku sudah diselamatkan. Aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua yang perlu kita lakukan untuk urapan raja itu kita terima adalah bayar harga. Bayar harga. Tuhan ngomong jalan 1000 hasta lagi. Ayo jalan 1000 hasta lagi. Artinya bukan cuma bayar harga. Bayar harganya ekstra. Bayar harganya ekstra lebih lagi. Siapa yang mau ngomong sama Tuhan? Aku mau Tuhan. Aku siap untuk bayar harga lebih lagi. Mari angkat 2 tangan saudara. Dan katakan, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Aku mau aku mau bayar harga bayar harga lebih lagi. lebih lagi. Mampukan aku ya Tuhan. Mampukan aku ya Mari angkat Tuhan. suara saudara masing-masing. Berdoa. Oh rala pasyara laba. Mampukan aku Tuhan. Bayar harga. Membangun kebiasaan, habit. Memuji dan menyembah Tuhan 7 kali sehari. Memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Aku mau bayar harga. Bangun Pondok Daud. Terlibat bersama-sama bangun Pondok Daud. Berikan hati pemuji, hati penyembah. Bangkitkan dalam hati kami habit memuji, menyembah Tuhan seperti yang dipunya Daud. Bangkitkan ya Tuhan, bangkitkan. Kobarkan Pondok Daud. Di gereja kami ini kobarkan Pondok Daud. Kobarkan kembali, nyalakan Pondok Daud itu. Kobarkan ya Tuhan. Ora pasya, rala pasya. Ora pasya, rala. Berikan hati yang kesukaannya ialah firman, yang habitnya ialah firman, yang tinggalnya di dalam firman. Kami mau firman-Mu Tuhan. Kami lapar
akan firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya Roh Kudus. Ajari kami bayar harga. Bayar harga. Bayar harga. Ora la pasyara la pasyara. Jesus, Jesus. Sekarang yang terakhir, saya mau berdoa supaya urapan raja itu diimpartasikan kepada saudara. Karena kalau Anda terima urapan raja, Tuhan akan buat saudara reign in life. Berkuasa di dalam hidup ini. Anda akan benar-benar ngalami yang namanya lebih dari pemenang. Itu bukan lagi jadi slogan, tapi itu akan jadi kesaksianmu, itu akan jadi pengalamanmu. Tuhan bawa saudara dari kemenangan pada kemenangan, dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Anda yang mau terima itu urapan, angkat dua tangan saudara, katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari lebih kuat, katakan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Urapan raja. Urapan raja. Aku terima. Aku terima. Mari semuanya berdoa. Aku terima urapan raja. Aku terima. Ya, ya. Terima, terima. Ora la syara. Syara la pasyara. Ora la pasyara. Sigira la pasyara. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu Tuhan, urapan raja itu atas kami. Mari bersama-sama semuanya lambai-lambaikan dua tanganmu. Kita katakan berhembus. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Mari sorak-soraknya yang meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Shalom keluarga Allah. Hadirat Tuhan adalah tempat di mana manusia roh kita bisa enjoy dan berkembang tanpa batas. Inilah Revival News minggu ini. Dalam KKR ini saya mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Saya mendapatkan kekuatan Roh Kudus ada dalam kehidupan saya. Saya merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Saya mendorong untuk semuanya ikut KKR di GBI Keluarga Allah. Rasakan lawatan Tuhan dan rasakan api Tuhan itu membakar setiap kita. Terima pengurapan dan kuasa Roh Kudus yang membawa kelepasan, kesembuhan, pemulihan, terobosan. Di KKR 10 hari pencurahan Roh Kudus, 27 Mei sampai 5 Juni 2022. Jangan melihat masa depan dengan kacamata masa lalu, karena yang lumpuh pun akhirnya bisa berdiri dan melompat. Tuhan ingin membawa Anda mengalami lompatan finansial. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kembangkan akar iman, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Keluarga Allah, jangan lewatkan seri khotbah bulan Juni. Temukan rahasia mendapatkan anugerah dan hikmat mengalami financial lift. Lompatan finansial hanya di Keluarga Allah. Demikian Revival News minggu ini. Milikilah gaya hidup memuji dan menyembah dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih, saya Kevin Jonathan Juanda dari Keluarga Allah Jakarta. Sebagai dokter umum, saya bekerja di rumah sakit swasta di kota tempat saya tinggal. Dan juga saya sempat magang di salah satu instansi perhimpunan bidang spesialisasi yang saya minati. Sejak akhir tahun 2020, Tuhan berbicara melalui rema pada saya untuk mulai berjuang mendaftar tes spesialis. Yaitu di bidang spesialisasi yang saya minati atau inginkan. Perjuangan dimulai dari tahun 2021, jadi saya mulai kursus-kursus, mulai belajar semaksimal mungkin, menambah publikasi ilmiah, mempersiapkan segala yang terbaik, karena tes spesialis bukanlah hanya sekali tes, melainkan meliputi rangkaian tes. Ada tes kesehatan, tes kejiwaan, tes kompetensi dasar seperti matematika, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Selain itu tentunya ujian bagian secara tertulis dan wawancara. Pada pengumuman tes saya yang pertama di bulan Juni 2021, saya dinyatakan belum lulus. Jadi saya kembali belajar dengan lebih baik, berusaha memperbaiki kekurangan saat tes pertama, guna mencoba untuk tes kedua. Dan di tes kedua, yaitu di pengumumannya pada bulan Desember 2021, saya lagi-lagi dinyatakan belum diterima. Tentu sebagai seseorang biasa yang sudah berjuang dengan maksimal, saya merasa sedih. Begitu juga dengan keluarga saya, kami sempat sedih, kami sempat menanyakan kurang di mana lagi ya, karena secara personal, dalam 2 kali tes yang saya ikuti, saya merasa bisa dan yakin dalam seluruh rangkaian tes. Kami belajar untuk tetap positif, kami belajar untuk selalu bersyukur, kami belajar untuk tetap memegang janji Tuhan. Dan saat itu yang saya rasakan dalam hati saya, anehnya hati saya merasa lega dan damai. Saya mendengar seperti Tuhan tetap bilang, tenang aja, Tuhan akan sediakan jalan yang lebih baik. Jadi saat itu kami sekeluarga tetap pegang janji Tuhan, tetap percaya bila Tuhan yang sudah menutup jalan ini, Tuhan pasti persiapkan yang lebih baik. Puji Tuhan, di awal tahun 2022, Tuhan menuntun langkah kami, langkah saya ke sebuah kota, dan begitu juga dengan prosedur rangkaian tes spesialis di kota tersebut. Saat akhir tes, di ujian tes tertulis, saya merasa ujiannya jauh lebih susah dibandingkan 2 kali tes sebelumnya. Itu pun saya juga ceritakan kepada keluarga saya, dan kami sepakat untuk berserah penuh. Kami berdoa, kami percaya bila Tuhan yang sudah menjanjikan, bila Tuhan yang sudah membuka jalan bagi kami di kota ini, maka tidak ada yang mustahil. Tanggal 10 April, saya sudah berada di Jakarta untuk mengikuti khotbah hari Minggu seperti biasanya. Dan saya ingat dengan jelas, rema yang Pak Jo sampaikan adalah bagaimana kita mengucap syukur dalam segala kondisi. Bukan kebetulan tanggal 15 April, ibadah Jumat Agung, Pak Jo menyampaikan firman mengenai mukjizat pembalikan. Saya imani, saya tangkap, dan dalam hati saya merasa ini jawaban Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan. Pada saat tanggal 15 April tersebut, antar peserta yang kami tergabung dalam grup pendaftaran, sudah mulai ada rumor-rumor yang mungkin bila kita tidak hati-hati menjaga hati, kita bisa kehilangan fokus terhadap Tuhan. Kita bisa terpengaruh mendengar kabar burung yang belum tentu kebenarannya memang benar. Seperti itu. Jadi saya putuskan untuk tetap berdoa, tetap mengimani mukjizat Tuhan sudah
dinyatakan atas hidup saya. Saya juga mendapat ayat rema dari 2 Korintus 12 ayat 9. Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Jadi saya merasa benar-benar Tuhan Bapa yang baik yang mengingatkan. Dan singkat cerita, tibalah pengumuman tanggal 18 April sore hari. Puji Tuhan, saya dinyatakan lulus dan diterima. Hal inilah yang membuat kami sekeluarga sangat terharu, mengucap syukur. Ternyata mungkin rumor-rumor yang belum diketahui kebenarannya hanyalah sebatas rumor. Tetap kita pegang janji Tuhan, kita pegang firman Tuhan, mukjizat pembalikan sudah disediakan. Bila Tuhan sanggup mengadakan mukjizat pembalikan dalam hidup saya, dalam aspek studi saya percaya juga Tuhan sanggup menyediakan mukjizat pembalikan dalam segala aspek saudara terkasih, apapun itu. Tetap setia melayani, tetap bersyukur, tetap setia beribadah, tetap komsel. Karena bagi kami sekeluarga, komsel sangat amat penting, mensupport, mendukung, senantiasa mendoakan. Dan jangan lupa tetap ikuti kegerakan gereja. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Buat saudara yang butuh dukungan doa, Anda bisa kirimkan permohonan doa saudara ke JSM, Jonathan Setiawan Ministries, baik di Facebook, di Instagram, di TikTok. Anda bisa DM, direct message. Di YouTube Anda bisa temukan konten-konten yang akan membangun iman saudara di JSM, sehingga hari demi hari manusia roh kita kapasitasnya terus diperbesar, dan urapan raja itu sungguh-sungguh Tuhan impartasikan dalam hidup kita. Amin. Pastikan Anda kirimkan kesaksian saudara, karena mujizat pasti terjadi. Melalui kesaksianmu, orang lain diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Buat saudara yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, Anda bisa langsung mentransferkan ke rekening gereja kita, atau Anda bisa pakai scan QR code gereja kita dan mengirimkan persembahan saudara, sehingga sungguh-sungguh dalam hidup kita ini harta kita dipakai untuk memperluas kerajaan Allah dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita angkat dua tangan kita dan terima blessing ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan, amin. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati. How great your name forever.
worship to